kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memutuskan untuk tidak menyerang wanita berjubah hitam dari kejauhan, karena Xiao Yan berpikir bahwa pertempuran sebelumnya sangat berharga bagi Xiao Yan demi meningkatkan kekuatannya, sehingga yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiao Yan adalah mencari cara bagaimana caranya Xiao Yan agar bisa mengalahkan sosok tersebut. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dan memejamkan mata sambil sedikit merenung. Sementara itu di sebelah timur pada saat ini terlihat ada seorang lelaki tua yang berdiri. Lelaki tua ini melihat ke arah utara di mana tempat Xiao Yan pada saat ini berada. Sosoknya terlihat merenung sebelum akhirnya bertanya kepada sosok yang dirinya sebut murid. Sosoknya berkata apakah menurut muridnya orang ini bisa mengalahkan wanita berjubah hitam bersayap hitam? Jika diperhatikan lebih lanjut pada saat ini sosok tersebut hanya sendiri dan tidak ada sosok lain di sekitarnya. Tetapi setelah sosok tersebut berbicara pada saat ini ada sebuah suara yang datang dari tanah. Ada seonggok kepala yang pada saat ini keluar dari tanah dan mulai berbicara dengan tatapan acuh tak acuh. Sosoknya berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi yang mulia dan orang ini pasti akan bisa mengalahkan wanita tersebut. Pria tua itu pun seketika mengerutkan kening dan berkata bahwa wanita bersayap hitam ini pernah menjadi penjaga di 3000 alam. Oleh karena itu meskipun dirinya pada saat ini sudah tidak bernyawa, dengan reaksi dan kekuatan tempurnya bagaimana mungkin dirinya akan bisa dikalahkan oleh orang biasa. Sosok yang pada saat ini terkubur di tanah hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut. Jika Xiao Yan memperhatikan sosok tersebut, Xiao Yan bakal mengenali bahwa sosok ini adalah sosok yang telah dihabisi oleh Xiao Yan di tempat hukuman para dewa. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Luo Tian yang telah Xiao Yan hancurkan. Tampaknya Luo Tian pada saat ini tidak mati dan telah diselamatkan oleh lelaki tua tersebut. Sementara itu pria tua yang merupakan guru dari Luo Tian pada saat ini segera berbicara kembali kepada Luo Tian. Sosoknya bertanya apakah Luo Tian pada saat ini tidak memiliki dendam di hatinya. Luo Tian terdiam sebelum akhirnya menjelaskan bahwa Luo Tian tidak memiliki dendam di dalam hatinya. Sosok tersebut pun kembali berkata mungkinkah itu adalah kebenarannya? Gurunya telah menyelamatkan Luo Tian dan mempersiapkan Luo Tian untuk menghabisi sosok tersebut. Sekarang tampaknya waktunya telah tiba dan dirinya pada saat ini hanya ingin mendengar apa keputusan Luo Tian. Luo Tian pada saat ini terlihat putus asa dan berkata bahwa jika orang tersebut mati maka Luo Tian pada saat ini tidak perlu lagi hidup. Pria tersebut pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menghela nafas. Sosoknya bergumam sepertinya Tao dari Luo Tian pada saat ini telah terbuka, tetapi dirinya pada saat ini ingin bertanya karena sosok tersebut telah menghabisi Luo Tian. Apakah Luo Tian sama sekali tidak memiliki kebencian sama sekali terhadap sosok tersebut? Luo Tian pada saat ini segera berkata bahwa dirinya sesungguhnya sangat membenci Jin Wuye dan mansion surgawi. Awalnya dirinya berpikir bahwa dirinya akan bisa menggantikan sosok yang mulia, namun pada akhirnya dirinya tersadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan dan berhadapan dengan reinkarnasi sesungguhnya dari yang mulia. Luo Tian bukanlah tipe orang pengkhianat dan Luo Tian tidak akan mungkin mengkhianati dunia sensi. Sosok tua itu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya kembali mengalih pandangannya ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata meskipun sosok ini adalah reinkarnasi dari yang mulia, sepertinya orang ini masih belum bisa membangkitkan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dengan begitu maka dirinya tampaknya tidak akan bisa mengalahkan wanita bersayap hitam. Meskipun sosoknya bisa mengalahkannya, setidaknya dirinya akan membutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Menanggapi hal tersebut Luo Tian pada saat ini segera berkata bahwa menurut Luo Tian sepertinya 10 tahun saja sudah cukup baginya untuk mengalahkan wanita bersayap hitam. Lelaki tua itu pun seketika berkata dengan keras bahwa itu tidak mungkin.
dengan kekuatannya dirinya benar-benar tidak akan bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Luo Tian. Luo Tian dengan mata tegas segera berkata bahwa mereka hanya perlu melihatnya nanti. Dirinya adalah yang mulia dari dunia sensi dan dirinya pasti akan bisa melakukannya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila dan Xiao Yan memutuskan untuk memasuki pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mencari cara bagaimana agar Xiao Yan bisa mengalahkan wanita bersayap hitam. Xiao Yan pada akhirnya memasuk gerbang pertempuran sebenarnya di dalam pagoda pemurnian. Banyak pertempuran pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memasuki pintu putih, Xiao Yan kembali memasuki pintu yang lebih kuat untuk berhadapan dengan sosok wanita bersayap hitam. Xiao Yan mengalami sedikit kesulitan di gerbang hijau karena kemampuan di tempat ini juga pasti akan ditingkatkan. Namun meskipun begitu dirinya pada saat ini berhasil dan Xiao Yan terus melaju ke pintu berikutnya. Banyak pertempuran pada saat ini dilakukan oleh Xiao Yan demi mencari kelemahan dari sosok tersebut. Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya dan meskipun Xiao Yan terus-menerus dipukul mundur, Xiao Yan pada saat ini terus-menerus bangkit dan Xiao Yan tidak menyerah. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan bergumam bahwa jika sekali tidak berhasil maka Xiao Yan hanya perlu melakukannya 10 kali. Jika 10 kali masih belum berhasil maka Xiao Yan hanya perlu melakukannya 100 kali. Jika masih belum berhasil juga maka Xiao Yan hanya perlu melakukannya 1000 kali. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus gagal tetapi semangat Xiao Yan pada saat ini terus meningkat. Perlahan-lahan Xiao Yan pada akhirnya mendapatkan pemahaman dan Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk melakukan pertempuran sesungguhnya. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun di pagoda pemurnian Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk berdiri. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, wajah lelaki tua itu pun seketika terkejut. Xiao Yan telah berdiam diri sejak lama dan mungkinkah Xiao Yan pada saat ini akan melakukan tindakan? Pria tua tersebut pada saat ini ingin mengetahui teknik apakah yang akan digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Luo Tian yang pada saat ini sudah bangkit memiliki ekspresi tenang ketika menatap ke arah Xiao Yan yang kembali melakukan pertempuran. Xiao Yan pada saat ini melesat dan begitu Xiao Yan mendekat, wanita bersayap hitam pada saat ini kembali bergerak dan keduanya kembali melakukan pertempuran. Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan Xiao Yan yang kembali berhadapan dengan serangan dari wanita bersayap hitam. Di dalam pertempuran ini Xiao Yan tampaknya telah bisa menghadapi semua serangan yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam. Xiao Yan memahami semua pergerakan dari sosok tersebut dan hal ini benar-benar mengejutkan pria di kejauhan. Pria itu pun seketika dengan tegas berteriak bahwa seni bela diri rahasia dari wanita bersayap hitam ini adalah 13 seni membunuh dewa bersayap hitam, dikombinasikan dengan sayap dewa yang ditempak oleh teknologi Styx. Teknik ini dapat digunakan baik untuk melakukan serangan maupun pertahanan. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bocah ini tampaknya benar-benar telah memahami teknik yang digunakan oleh wanita bersayap hitam. Si pria pada saat ini menatap serius ke arah Xiao Yan yang sedang melakukan pertempuran. Waktu terus berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan semua kekuatan yang Xiao Yan miliki. Sementara itu Luo Tian pada saat ini sedikit tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan semua teknik terkuat yang Xiao Yan miliki ketika berhadapan dengan wanita bersayap hitam. Domain api putih juga pada saat ini diaktifkan oleh Xiao Yan. Dengan Xiao Yan yang bisa membaca semua gerakan dari wanita bersayap hitam, Xiao Yan benar-benar tidak menderita kerugian yang berarti di tengah pertempuran. Xiao Yan justru menemukan kesempatan untuk melakukan serangan dan Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak berbasa-basi. Seluruh api putih pada akhirnya menyapu dan kegelapan seketika benar-benar mengelilingi wanita bersayap hitam.
Sosok tubuh terlihat berdiri di dalam api putih dan sosok ini adalah sosok Xiao Yan yang seketika menghantamkan pedang berat misterius miliknya, bersamaan dengan pedang berat misterius yang bercampur dengan kekuatan yang dahsyat. Pada akhirnya benturan keras seketika terjadi dengan cahaya yang menyilaukan yang menyebar. Cahaya melonjak ke segala arah membuat pria yang berada di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya perlahan kembali menatap ke arah pusat benturan dan begitu cahaya menghilang, hanya terlihat adanya sosok Xiao Yan yang pada saat ini melayang di udara. Sosok wanita bersayap hitam telah menghilang dan hanya ada hiasan kepala yang pada saat ini muncul di tangan Xiao Yan. Ini adalah benda yang mengikat nektar dewa tertinggi yang pada saat sebelumnya digunakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini bergumam, mungkinkah Xiao Yan sudah menang? Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini tidak melihat keberadaan dari wanita bersayap hitam. Namun faktanya Xiao Yan sesungguhnya tidak membunuh sosok tersebut. Xiao Yan hanya memukul dadanya dan begitu benturan terjadi sosok tersebut benar-benar menghilang. Pada saat ini di ujung dari sebuah puncak gunung terlihat ada sesosok yang sedang berdiri. Ada juga sosok wanita bersayap hitam yang pada saat ini terbaring dengan mata tertutup rapat. Tidak ada jejak kehidupan dari wanita bersayap hitam dan sosok di puncak pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Sosok tersebut berkata bahwa pria ini benar-benar telah mengalahkan wanita bersayap hitam. Ini merupakan hal yang luar biasa dan ini adalah kedua kalinya dirinya menguburkannya. Sementara itu di sisi lain pria yang pada saat sebelumnya telah meremehkan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam. Luo Tian juga pada saat ini masih tersenyum setelah melihat Xiao Yan berhasil menghabisi wanita bersayap hitam. Keduanya pada saat ini tidak mengeluarkan suara sama sekali. Mereka hanya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih melayang di udara. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memandang nektar dewa tertinggi di atas ikat kepala. Pada saat ini ada juga sayap yang seketika menyusut menjadi seukuran telapak tangan. Bersamaan dengan sayap yang menyusut ikat kepala juga pada saat ini hancur dan hanya menyisakan nektar dewa tertinggi. Xiao Yan pun segera memegang kedua benda tersebut. Satu tangan memegang sayap dewa yang terasa dingin saat disentuh, sementara tangan lainnya memegang nektar dewa tertinggi yang memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Keduanya merupakan hal yang sangat berharga dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan pada saat ini telah menghabiskan waktu total sekitar 3 tahun sebelum akhirnya bisa mendapatkan kedua benda ini. Xiao Yan benar-benar merasa senang karena pelatihannya sebelumnya tidak sia-sia dan Xiao Yan telah berhasil mendapatkan apa yang Xiao Yan inginkan. Xiao Yan pun berpikir bahwa jika Xiao Yan dapat menggunakan sayap dewa bela diri ini, maka Xiao Yan akan dapat menampilkan gerakan serangan mengerikan seperti apa yang ditunjukkan oleh wanita bersayap hitam sebelumnya. Xiao Yan lanjut menekan perasaan ini dan Xiao Yan pada saat ini memilih untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Xiao Yan segera mengambil nektar dewa tertinggi. Xiao Yan bisa merasakan adanya perbedaan dari nektar ini, jika dibandingkan dengan nektar di gunung sebelumnya. Meskipun hanya ada satu tapi kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya puluhan kali lipat, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersila dan Xiao Yan menyingkirkan sayap dewa. Selanjutnya Xiao Yan mengangkat tangannya dan menelan nektar dewa tertinggi. Saat Xiao Yan perlahan menutup matanya, kekuatan misterius yang sangat kuat pun seketika muncul di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa target Xiao Yan kali ini adalah Dogat Bintang 8. Fondasi origin Qi Xiao Yan mencapai 90 juta dan masih ada 10.000 sebelum akhirnya Xiao Yan harus mencapai 100 juta. Selain itu Xiao Yan juga harus mempersiapkan kekuatan tubuhnya dan beruntung pertempuran intens sebelumnya telah memperkuat fondasi Xiao Yan.
Origin Qi Xiaoyan yang pada saat sebelumnya terburu-buru juga pada saat ini kembali distabilkan. Dengan cara ini maka Xiaoyan pada saat ini menyadari kesempatan Xiaoyan untuk menerobos sangat besar. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan adanya kekuatan misterius yang sangat kuat yang mengalir ke lautan origin Qi Xiaoyan. Bintang-bintang pada saat ini seketika mulai mengembun satu demi satu dan lautan bintang Xiaoyan pada saat ini seketika mengembang. Jumlah bintang terus-menerus meningkat dengan tajam dan dalam waktu sekejap, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menembus angka 100 juta. Ini merupakan ambang batas yang memang ditargetkan oleh Xiaoyan dan pada saat ini seharusnya bencana dewa dari Dogat Bintang 8 muncul. Xiaoyan awalnya khawatir bencana dewa ini tidak akan muncul karena Xiaoyan telah keluar dari dunia sensi. Namun kekhawatiran Xiaoyan ini pada saat ini tidak terbukti karena kesengsaraan dewa pada saat ini benar-benar terjadi. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan bisa merasakan origin Qi Xiaoyan pada saat ini melonjak. Xiaoyan juga merasakan kekuatan hisap pada jiwanya dan pikiran Xiaoyan menjadi pusing sebelum akhirnya Xiaoyan terjatuh pingsan. Segera setelah itu suara aneh yang mendesak terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut pada saat ini memerintahkan Xiaoyan untuk bangun. Mendengar suara yang dipenuhi dengan nada kepanikan, kegelapan di mata Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang begitu Xiaoyan membuka mata. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan di depannya, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Xiaoyan pada saat ini kembali ke kehampaan tempat di mana terjadinya perang kuno. Xiaoyan juga melihat sosok yang familiar yang bernama Si Ge yang merupakan pemimpin dari pasukan. Sementara itu Si Ge pada saat ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk bersiap karena mereka harus segera mundur. Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiaoyan melihat bahwa mereka pada saat ini telah dikepung oleh ribuan monster aneh. Si Ge pada saat ini segera memerintahkan kepada semua orang untuk mundur dengan cepat. Namun pada saat yang bersamaan monster-monster pada akhirnya benar-benar menutup semua jalur pelarian. Si Ge pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan mengumpat bahwa ini sungguh sangat sial. Dirinya khawatir mereka pada saat ini benar-benar akan segera dihancurkan oleh monster-monster tersebut. Xiaoyan pada saat ini segera kembali menatap ke arah monster-monster yang mengelilingi kelompok Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat adanya 3 raja monster yang masih belum bergerak sama sekali. Ketiganya pada saat ini perlahan mendekat untuk menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan. Sosok Xiaoyan bergegas menuju kerumunan monster aneh yang padat dan hal ini membuat sosok-sosok dari kelompoknya terkejut. Xiaoyan benar-benar terlihat seperti ledakan nyala api. Ketika Xiaoyan menghantam banyak iblis aneh yang tidak terhitung jumlahnya, lautan api juga pada saat ini menyebar dari tubuh Xiaoyan. Sosok Xiaoyan tampak terlihat fleksibel dengan pedang berat misterius yang terus-menerus membantai banyak monster aneh. Sosok-sosok di kelompok Xiaoyan juga terkejut dan mereka bergumam mengapa bocah ini tampak menjadi semakin kuat. Si Ge juga pada saat ini menyipitkan mata indahnya ketika menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Si Ge lanjut bergumam bahwa ini merupakan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Selain itu bukankah dirinya pada saat sebelumnya merupakan Dogat Bintang 7? Namun mengapa pada saat ini dirinya merasa bahwa sosok ini merupakan seorang Dogat Bintang 8? Mungkinkah dirinya pada saat sebelumnya telah menyembunyikan kekuatannya dan baru kali ini dirinya menampilkan kekuatan yang lebih kuat? Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam dan mereka benar-benar tidak tahu kekuatan apa sesungguhnya yang dimiliki oleh sosok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan banyak keterampilan terkuat yang Xiaoyan miliki. Banyak monster dihancurkan dalam sekejap mata.
10 api iblis absolut juga pada saat ini meningkatkan kekuatan Xiao Yan dan aura Xiao Yan benar-benar tampak gila. Semua orang pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya mungkinkah orang ini sesungguhnya merupakan orang di tingkat keabadian. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung terkuat yang Xiao Yan miliki. 7 tinju mengejutkan penghancur dewa pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Setelah menghancurkan banyak monster aneh, Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah 3 monster tingkat raja yang mulai melakukan tindakan. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan kekuatan dari domain Baiyan. Cahaya putih yang menyilaukan pada saat ini melonjak dari mata Xiao Yan menyelimuti semua monster yang ada. Monster tingkat raja juga pada saat ini tidak terkecuali dan semuanya pada saat ini benar-benar terpisah dari raga dan jiwa mereka. Namun meskipun begitu, waktu ini hanya bertahan untuk sejenak sebelum akhirnya mereka segera mengembalikan kesadaran masing-masing. Tetapi waktu ini sudah cukup bagi Xiao Yan untuk melakukan serangan terkuat milik Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berteriak kepada semua orang agar mereka pada saat ini segera bergegas mundur dengan cepat. Melihat ekspresi Xiao Yan yang tampak serius meskipun si Ge pada saat ini sedikit terkejut, sosoknya tidak berani mengabaikan perkataan Xiao Yan dan segera memimpin pasukan untuk mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi ketika menatap ke arah 3 monster tingkat dewa. Monster-monster tingkat dewa ini memiliki kecepatan yang sangat cepat ketika mereka melesat menuju ke arah Xiao Yan. Begitu mereka benar-benar telah mendekat, Xiao Yan pada saat ini seketika sedikit tersenyum. Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini melepaskan teratai api yang mulai mengembang dengan cepat. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melemparkan teratai api yang pada akhirnya mulai membengkak. Dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini teratai api mulai menyusut dan hal tersebut mengakibatkan ketiga monster tingkat raja ketakutan. Tampaknya mereka bisa merasakan aura kekerasan yang akan segera diledakkan oleh serangan Xiao Yan. Ketiganya pada saat ini memutuskan untuk mundur, tetapi hal tersebut benar-benar sudah terlambat. Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan teratai api untuk meledak. Gemuruh pada akhirnya segera terdengar bersamaan dengan teratai api Xiao Yan yang mengeluarkan gelombang api yang melonjak ke segala arah. Angry Buddha Lotus Flame benar-benar meledak dalam waktu sekejap. Mata orang-orang yang telah mundur ribuan meter juga pada saat ini melihat cahaya api yang cemerlang menyinari kehampaan. Gelombang panas juga menyebar dan masih bisa dirasakan oleh mereka yang pada saat ini mundur. Mereka pada saat ini memiliki ekspresi terkejut karena mereka juga bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari imbas serangan Xiao Yan. Si Ge juga menyipitkan matanya dan kembali bergumam bahwa ini merupakan kekuatan yang menakutkan. Bahkan seorang di tingkat Dogat bintang 9 saja mungkin tidak akan mampu menahan serangan tersebut. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepala mendengar apa yang dikatakan oleh si Ge dan pada saat ini menghela nafas. Mereka memandang ke arah pusat benturan dan setelah cahaya menyilaukan menghilang, mereka kembali dikejutkan karena ribuan monster aneh pada saat ini benar-benar menghilang. Di bawah Angry Buddha Lotus Flame 3 warna milik Xiao Yan, tampaknya mereka semua benar-benar telah dimusnahkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terdiam bersamaan dengan cahaya yang mulai memudar. Xiao Yan pada saat ini segera bergumam kepada J. Xiao Yan berkata bahwa kali ini Xiao Yan telah menghabisi 1000 monster bersama dengan 3 monster tingkat raja. Dengan begitu bukankah bencana dewa seharusnya sudah berakhir? Bersamaan dengan gumaman Xiao Yan yang terdengar pada saat ini sosok si Ge dan yang lainnya menghampiri Xiao Yan. Semua orang berkumpul mengelilingi Xiao Yan dan saling bertukar sapa. Si Ge menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kekhawatiran di matanya yang indah dan bertanya apakah adik kecil baik-baik saja. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah si Ge dan berkata bahwa senior bisa memanggilnya dengan panggilan Xiao Yan.
Si Ge pun tersenyum dan Si Ge pada saat ini segera mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Yan. Sosok-sosok di belakang Si Ge pada saat ini segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya meminta maaf dan memuji kepada Xiao Yan. Mereka pada saat sebelumnya telah meremehkan kemampuan dari Xiao Yan dan mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan menganggukkan kepala karena Xiao Yan pada saat ini masih menunggu tanggapan dari Ji. Begitu Xiao Yan memasuki medan perang kuno lagi suara Ji benar-benar tidak muncul. Sekalipun hal ini membuat Xiao Yan merasa sangat aneh karena jika Ji tidak mengizinkan Xiao Yan untuk ke tempat ini, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa kembali berada di tempat ini? Melihat Xiao Yan yang memiliki tatapan kosong, Si Ge pada saat ini kembali bertanya apakah Xiao Yan perlu beristirahat. Xiao Yan pada saat ini kembali tersadar dan Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari Si Ge. Sementara itu Si Ge segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka harus cepat pergi dari tempat ini dan segera bertemu dengan tim lini ketiga. Xiao Yan mau tidak mau menganggukkan kepalanya dan semua orang pada akhirnya bergegas menuju ke ujung tanpa penundaan lagi. Waktu yang berlalu di dalam ingatan tidak sama dengan waktu yang berada di kenyataan. 10 atau 20 tahun di sini mungkin bisa jadi hanya terjadi dalam sekejap mata di dunia nyata. Dalam perjalanan ini Xiao Yan melihat dunia sensi yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Xiao Yan melihat banyak planet-planet yang rusak dan dunia benar-benar menghadapi kehancuran. Banyak mayat yang tidak terhitung jumlahnya dari monster-monster aneh yang berserakan di kehampaan. Namun ada juga banyak mayat dari para prajurit dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sangat bingung sebelum akhirnya bertanya mengapa ada banyak korban jiwa. Xiao Yan berpikir seharusnya ada orang kuat dan tidak akan terjadi korban di dunia kuno ini. Inilah yang membuat Xiao Yan bingung sementara Si Ge pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini adalah perang dan korban yang Xiao Yan lihat ini hanyalah segelintir. Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit ragu bukankah ada keberadaan dari Yang Mulia? Si Ge pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa tidak peduli seberapa kuat Yang Mulia dirinya hanyalah sendirian. Jika seseorang ingin menahan serangan ribuan pasukan pada saat yang bersamaan, bahkan meskipun itu adalah Yang Mulia dirinya tidak akan dapat mengimbangi semuanya. Tetapi meskipun begitu jika tidak ada Yang Mulia mereka benar-benar telah mati sejak lama. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan mengerti apa yang pada saat ini dikatakan oleh Si Ge. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat kelelahan di wajah Si Ge. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pertempuran ini tampaknya telah berlangsung cukup lama. Semakin lama pertempuran berlangsung maka akan semakin besar korban jiwa yang ditimbulkan. Selain itu maka akan semakin lama waktu yang diberikan kepada alam untuk bisa pulih. Dalam sebuah invasi meskipun orang kuat akan terus tumbuh, waktu merupakan biaya dan kerugian besar yang dihadapi oleh mereka. Hal ini juga akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar ketika alam tersebut melakukan pemulihan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera bertanya kemanakah mereka akan pergi sekarang. Si Ge segera kembali menjelaskan bahwa dirinya telah mendapat kabar di medan perang garis ketiga. Di kehampaan laut barat ada beberapa ikan yang telah lolos dari jaring. Dirinya juga mendengar ada monster tingkat roh dan mereka harus bergegas untuk membantu. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Si Ge. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan Xiao Yan masih melihat adanya banyak mayat yang tidak terhitung jumlahnya. Adegan ini membuat Xiao Yan merasa sangat berat hati. Lalu ini merupakan sesuatu yang Xiao Yan takutkan di dalam hatinya dan ketakutan ini belum pernah dirasakan oleh Xiao Yan sebelumnya. Ini adalah dunia sensi di masa lalu dan mungkin ini akan terjadi kepada dunia sensi di masa depan.
setelah kematian yang mulia puluhan ribu tahun yang lalu, tetapi dunia Taixu akan kembali menyerang dunia Senshi. Dengan keberadaan yang mulia, mayat yang bergelimpangan pada saat ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedih. Setelah yang mulia mati, bukankah dengan begitu karena tidak adanya orang kuat maka jumlah mayat benar-benar akan menjadi semakin banyak? Bukan tidak mungkin dunia Senshi malah akan dihancurkan akibat dari invasi dunia Taixu. Terlebih lagi setelah puluhan ribu tahun berlalu, mungkin saja dunia Taixu juga telah menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, mata Xiao Yan pun tiba-tiba menyusut dan detak jantung Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin cepat karena tanpa disadari Xiao Yan sudah kebelet buang air besar.